Salam saudara. Ada satu lagu pujian yang cukup lama sebenarnya nyanyian ini, tapi saya seringkali ketika dalam situasi tertentu dan teringat lagu pujian ini, saya sangat dikuatkan. Nyanyian ini sering kita nyanyikan pada bagian refnya, tapi hampir kita tidak pernah tahu dan mungkin tidak pernah menyanyikannya, bahkan di bagian-bagian awalnya. Saya masih ingat lagu ini cukup lama ketika saya masih muda, karena sekarang sudah agak tua. Lagu ini cukup terkenal, sering kita nyanyikan ketika mau berdoa, bagian refnya. Tapi saya akan menyanyikannya dari awal. Semoga memberkati kita semuanya. Dering lonceng memberitahu hari telah lalu. Ada yang jatuh, mungkin kau perlu kekuatan baru, penambah imanmu. Janganlah putus asa, Yesus harapanmu. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Dering lonceng memberitahu hari telah lalu. Ada yang jatuh, mungkin kau perlu kekuatan baru, penambah imanmu. Janganlah putus asa, Yesus harapanmu. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, engkau juga. Tangannya terbuka
Tuhan Yesus, kadang-kadang iman kami lemah Tuhan. Kadang kami berputus asa, kadang seperti nggak punya daya ketika menghadapi sesuatu yang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi Tuhan, Engkau berjanji, Engkau memberikan pertolongan, bahkan Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu, agar kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup ini, sehingga tidak membuat kami berputus asa, tapi kami terus bersemangat dalam mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih karena firman Tuhan mendorong kami untuk terus kami maju di dalam Tuhan. Setiap firman-Mu, entah itu berupa teguran, peringatan, entah itu penghiburan, semua membawa kami untuk semakin maju, semakin membawa kami hidup dalam damai dan sukacita di dalam Engkau. Tuhan, memberkati kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di saat ini. Berkat-Mu atas kami Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya, agar sungguh-sungguh firman Tuhan termeterai di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian, lanjutan dari yang kita baca kemarin mengenai penciptaan. Sekarang kita sampai di pasal 2. Pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga, mari kita membacanya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, dari bagian ayat firman Tuhan ini, yaitu mengenai hari yang ke-7 setelah 6 hari atau 6 tahap, 6 masa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dari yang situasi gelap gulita menutupi samudera raya sampai terangnya bersinar, lalu satu persatu bumi diperbaiki, ditandani, lalu manusia diciptakan, ditempatkan di situ sampai hari yang ke-6. Dan pada hari yang ke-7 Tuhan menyelesaikan semuanya itu, dan pada hari yang ke-7 itu dikatakan Dia memberkati semua ciptaannya termasuk manusia. Dan karena peristiwa itu saudara, umat Tuhan zaman dulu yaitu Israel disuruh memperingati hari yang ke-7 itu, hari di mana Tuhan berhenti atau beristirahat dari penciptaannya, untuk diperingati oleh umat Tuhan bangsa Israel agar hari yang ke-7, dan itu disebut hari Sabat oleh bangsa Yahudi dalam bahasa Ibraninya, dan itu adalah hari Sabtu saudara. Sabat, Sabtu dari kata Sabat, itu hari yang ke-7, agar diperingati dengan cara umat Tuhan zaman itu tidak boleh bekerja. Seperti Tuhan sudah berhenti dari pekerjaannya menciptakan langit bumi dengan segala isinya, maka Tuhan juga menyuruh untuk berhenti kepada umatnya dari pekerjaan, dari aktivitasnya, untuk menikmati kehidupan ini. Sehingga pada hari Sabat itu saudara, umat Tuhan hanya boleh makan, lalu membaca Alkitab, lalu memuji Tuhan, berdoa saja. Tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas lain, pekerjaan-pekerjaan yang rutin mereka lakukan seperti biasanya. Dan saudara, peringatan hari
di mana Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Dan umat Tuhan disuruh untuk berhenti dari pekerjaannya. Itu adalah supaya umat Tuhan menikmati betul-betul apa yang telah Tuhan lakukan dan kerjakan. Saudara, dalam penggenapan dari berhenti dari segala sesuatu untuk kita nikmati kehidupan ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Dia berkata, "Marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, kata kelegaan ini dari kata sabat. Aku akan memberikan sabat kepadamu. Aku akan memberikan istirahat kepadamu. Dan saudara, di tengah dunia ini kita seringkali terbebani dengan banyak hal. Pekerjaan, rumah tangga, dan hal-hal lain yang membebani pikiran, perasaan, dan membebani dalam batin kita. Umat Tuhan zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, banyak terbebani dengan aturan-aturan dan banyak hal yang harus dilakukan, sehingga hampir-hampir mereka nggak bisa melakukannya. Dan itu membuat sesuatu beban dalam hati yang tidak membuat sejahtera. Mungkin kita juga sedang menghadapi seperti itu. Karena semua orang pernah mengalaminya. Semuanya. Mungkin Anda sedang mengalaminya atau sering mengalaminya. Saudara, lewat firman Tuhan saat ini kita diingatkan bahwa Tuhan membawa kita kepada hari Sabat, hari di mana kita beristirahat dari semua keletihan, kelesuan dalam kehidupan ini. Dan ternyata penggenapan dari firman Tuhan ini adalah di dalam pribadi Tuhan Yesus. Ketika dia berkata, "Marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, kalau kita merenungkan kehidupan kita, ketika kita dibebani persoalan dan masalah, seakan-akan kita nggak punya daya. Tapi ingat kata-kata Tuhan Yesus ini, "Marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus mengatakannya, tapi seringkali perkataan Tuhan Yesus ini hanya seperti sebuah pernyataan yang kita tidak tahu harus berbuat apa. Yang jelas saudara, yang Anda tahu, saya tahu juga, datang kepada Tuhan adalah berdoa. "Tuhan, aku punya masalah ini, itu, dan seterusnya." Lalu kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tapi seringkali saudara, selesai berdoa, beban itu masih ada di dalam pikiran, ada di dalam hati kita. Sehingga selesai berdoa, beban itu pun masih terasa dalam hati. Persoalan-persoalan itu masih teringat di pikiran, perasaan kita, sehingga terasa itu berat sekali untuk kita jalani. Nah, saudara, persoalannya bukan pada Tuhan Yesus, bukan pada firman Tuhan, tapi persoalannya adalah dalam diri kita sebenarnya. Sebenarnya ada dalam diri kita. Sebagai manusia yang memang sudah jatuh dalam dosa, sehingga seringkali firman Tuhan itu sulit untuk kita lakukan. Padahal sebenarnya kalau kita tahu kuncinya, kita lepas dari segala beban itu. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakannya, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kamu kelegaan." Apa yang harus kita lakukan, saudara? Dalam hidup ini ada sesuatu yang perlu kita lakukan memang.
Ada orang yang setelah berdoa memang selesai, percaya Tuhan, mampu menanggungnya dan menjalaninya dengan penuh sukacita. Tapi buat saudara yang masih pikiran terbeban, masih pikiran di hati terasa berat, saudara, ada beberapa hal yang bisa Anda dan saya lakukan. Yang pertama, saudara, ketika beban itu masih menindih di pikiran dan hati kita, tetaplah mengucap syukur pada Tuhan. Saya ulangi, yang pertama adalah tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur atas semua yang sudah dikerjakan dalam hidup kita. Masih diberi kehidupan, ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih, Kau masih beri aku nafas kehidupan. Bersyukur masih ada tempat tinggal. Kalau hari itu masih bisa makan, terima kasih Tuhan memberi makanan, minuman hari ini. Terima kasih juga atas karya keselamatan yang Tuhan beri buat kita. Dan katakan itu dengan tulus, karena memang faktanya begitu. Faktanya bahwa kita di dalam Yesus sudah diselamatkan. Faktanya bahwa kalau kita ada makanan, kita masih bisa makan saat itu. Faktanya masih kita bisa bernafas, kita masih bisa hidup. Faktanya bahwa kita masih bisa bertemu dengan mungkin orang tua, mungkin istri, suami, anak, tetangga, kiri kanan, kita masih bisa bertemu mereka. Bisa berbicara, bisa beraktivitas. Ucapkan syukur tentang sesuatu yang masih Tuhan berikan, apapun itu sebutkan. Tetap mengucap syukur. Dan bersyukurlah juga buat firman-Nya yang berkata bahwa Dia menyertai kita. Ucapkan syukur kepadanya. Awalnya mungkin berat, saudara. Mau mengucap syukur gimana, rasanya berat. Katakan saja. Itu sangat menolong. Jangan hanya dalam hati, tapi ucapkan dengan kata-kata. Ya mungkin pelan-pelan saja. Kalau mau keras-keras juga nggak apa-apa. Kalau nggak pekewoh sama orang. Tapi belajar ngomong sama Tuhan, mengucap syukur untuk sesuatu yang masih bisa kita nikmati saat itu. Itu akan sangat menolong. Lalu yang kedua, saudara, tetaplah percaya pada firman Tuhan. Tetap percaya pada firman Tuhan, sekalipun situasinya mungkin itu membuat pikiran dan hati gelisah, tapi tetaplah percaya pada firman Tuhan. Artinya dalam doa selalu berdoa berkata, Tuhan, aku percaya. Aku percaya kepada firman-Mu bahwa Engkau menyertai aku. Aku percaya kepada firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Aku percaya kepadamu bahwa pada waktunya Tuhan menolong aku. Aku percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik masalah yang aku alami ini. Aku percaya karena firman-Mu mengatakannya. Alkitab mencatat dan firman-Mu mengatakannya. Engkau tidak pernah membiarkan aku sendirian. Bahkan Roh Tuhan Engkau taruh di dalam hatiku. Dan pasti ada rencana Tuhan yang baik. Katakanlah perkataan firman di dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun, katakan perkataan firman. Karena firman-Nya itu kekal. Artinya, mungkin saat ini kita belum mengalami situasi yang baik, tapi firman Tuhan ini benar. Dia akan tetap terjadi. Karena Tuhan tidak pernah berbohong dengan perkataannya. Jika belum terrealisasi, pegang itu dan percayai. Sampai pada waktunya, Tuhan menggenapkan firman-Nya dalam hidup kita. Jadi, yang pertama bersyukur, kedua tetap pegang firman Tuhan. Lalu yang ketiga, tetap lakukan yang baik. Tetap melakukan sikap hidup seperti firman Tuhan. Lalu berikutnya, tetap jalani kehidupan Anda. Tetap bekerja seperti biasanya yang bisa Anda kerjakan, yang bisa kita kerjakan. Kerjakan apa yang perlu kita kerjakan. Lalu yang berikutnya, saudara, jangan berpegang atau jangan mengandalkan perasaan.
Karena perasaan ini sering berubah-ubah. Perasaan ini muncul dari pikiran kita. Ketika pikiran kita positif, maka perasaan pun ikut positif. Tapi kalau pikiran ini negatif, maka perasaan pun bisa negatif. Dan perasaan ini bisa berubah-ubah. Ketika pikiran kita diisi dengan sesuatu yang menarik, menyenangkan, hati ini ikut senang. Tapi kalau pikiran ini diisi dengan sesuatu yang buruk, yang jelek, turun ke hati, maka hati ini gelisah. Jadi jangan andalkan perasaan yang sering kali berubah-ubah. Saudara, jikalau itu masih ada dalam diri kita, kita tidak mengandalkan perasaan kita, maka mulailah kita perkatakan kata-kata iman dalam hidup kita. Pertama melalui puji-pujian. Bernyanyilah. Ada banyak lagu pujian yang Anda senangi. Ada lagu-lagu pujian yang seringkali menyentuh hati Anda, nyanyikanlah. Mungkin pelan-pelan Anda menyanyikannya. Anda juga boleh juga menyanyikan keras-keras. Tapi nyanyikanlah di hati. Tapi ucapkan. Mungkin pelan-pelan, lembut. Tapi katakan. Kita nggak hanya punya hati, tapi kita punya mulut. Perkatakan firman tidak hanya di hati, tapi lewat mulut juga. Karena percaya kepada Tuhan itu tidak hanya di hati, tapi pengakuan lewat mulut juga. Jadi itu sangat menguatkan. Jadi pujilah Tuhan, bernyanyilah dengan nyanyian pujian. Lalu renungkan setiap kata-kata dalam pujian itu. Anda resapi dalam hati. Itu sangat menolong. Karena sebenarnya bahwa perkataan Tuhan itu benar. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, aku memberi istirahat kepadamu. Tapi ketika istirahat itu susah kita dapatkan, maka yang tadi saya katakan, jangan bersandar pada perasaan sendiri, karena perasaan seringkali berubah-ubah. Tapi perkatakan perkataan firman dengan menyanyikan lagu pujian pada Tuhan. Dan jika perasaan kita masih juga belum tuntas, maka berdoa dan katakan kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya menolak perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang negatif yang muncul dari dalam diri saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ulangi, ketika itu masih senantiasa mengganggu pikiran hati kita, berdoalah, di dalam nama Yesus, saya menolak semua pikiran-pikiran, perasaan negatif yang mengganggu hidup saya, dalam nama Yesus. Perkatakan perkataan itu di hadapan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan datang dan menolong kita. Atau mungkin itu adalah gangguan karena kuasa gelap, bisa. Karena itu berdoalah begini, dalam nama Yesus, saya menolak segala perbuatan setan dan roh-roh jahat yang membuat pikiran dan hati saya gelisah dan khawatir dan tidak bisa tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menolak semua pikiran dan perasaan yang membawa situasi tidak nyaman dan galau. Saya mengikat kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, percayalah, pelan-pelan pasti Tuhan bekerja dalam pikiran dan hati kita, dan Dia membawa ketenangan di dalam diri kita. Yang terakhir, saudara, ada satu kegelisahan, di mana kegelisahan itu sebenarnya muncul dari diri sendiri, yaitu berupa tuduhan, merasa tertuduh, merasa disalahkan, perasaan bersalah dalam diri sendiri karena mungkin melakukan kesalahan. Lalu mungkin ada orang lain lalu menyalahkan.
lalu ada tuduhan-tuduhan yang menggelisahkan diri kita, sehingga itu membuat kita sulit untuk mengampuni diri sendiri, karena mungkin traumanya cukup dalam tuduhan-tuduhan itu. Bahkan ketika orang lain ngomong pun, padahal ngomongnya biasa, kita merasa sudah dituduh juga. Saudara, itu persoalan psikologis. Untuk itu satu hal yang perlu kita tahu, saudara, bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Tuduhan-tuduhan itu yang ada dalam hati kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kalau memang itu salah kita, memang kita bersalah, kita mengakui, tapi kita tidak lagi posisi dituduh, karena tuduhan-tuduhan itu sudah ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Bahkan hukumannya pun sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, sehingga kita bukan lagi orang yang tertuduh, bukan lagi orang terdakwa. Sehingga yang ada pada diri kita adalah kita ini orang yang sudah lepas dari semua tuduhan, dan kedepannya adalah hanya memperbaiki diri untuk hidup lebih baik. Mungkin masa lalu kita pernah melakukan sesuatu yang keliru, semua orang mengalami, tapi jangan biarkan lalu itu menjadi tuduhan dalam diri kita, sehingga kita merasa diri kita tidak terampuni. Bagi Tuhan, hidup kita sudah diampuni dan harganya sudah lunas dibayar untuk mengampuni kita. Dia sudah mengampuni kita dan menerima kita apa adanya ketika kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuduhan-tuduhan itu hanya persoalan psikologis dalam diri kita, karena mungkin traumanya cukup dalam. Apalagi kalau ada orang lain yang mungkin nyalah-nyalahkan kita, dan itu terngiang-ngiang, sehingga kalau ada orang berbicara tentang sesuatu gitu, rasanya seperti hati ini tertuduh, padahal sebenarnya mungkin tidak. Atau mungkin kadang lewat khotbah kita merasa tertuduh, disalahkan juga, padahal sebenarnya bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah karena trauma dalam diri Anda. Karena setiap firman Tuhan dalam khotbah yang disampaikan adalah untuk membangun dan memperbaiki. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kesalahan kita, masa lalu kita, Tuhan sudah membersihkannya, dan kita bukan posisi tertuduh di hadapan Tuhan. Kalau ada kekurangan-kekurangan kita, itu kita belajar untuk kita lebih baik lagi ke depan. Jadi jangan menyerah. Jika Anda belum mampu lebih baik lagi dalam hidup ini untuk melakukan, jangan menyerah. Tuhan sudah tidak berposisi untuk menuduh Anda atas kesalahan yang Anda perbuat. Tapi posisinya adalah Allah menuntun saya dan Anda untuk memperbaikinya ke depan, untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti yang dikatakan di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 20 di bagian yang terakhir. Jika kita dituduh olehnya, oleh hati sendiri, Allah lebih besar dari hati kita. Jika kita mungkin dituduh oleh diri sendiri terhadap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, ingat, Tuhan lebih besar dari hati kita yang menuduh kita. Yesus terlebih besar dari tuduhan-tuduhan itu, karena dia sudah menanggung tuduhan yang ditimpakan kepada Anda, ditimpakan kepada Tuhan Yesus, sehingga posisi kita tidak lagi sebagai seorang yang tertuduh. Tidak ada yang menghukum Anda. Tidak akan ada yang menyalahkan Anda. Posisinya tidak ada. Allah pun tidak menyalahkan Anda ketika Anda datang kepada Tuhan Yesus. Hanya kita minta agar ke depan Tuhan memperbaiki dan memperbaiki hidup kita. Jadi, yang paling terakhir ingin saya sampaikan, saudara, berhari Sabatlah dalam pengertian beristirahatlah dari pikiran-pikiran yang menuduh, dari pikiran-pikiran yang membebani kita, dari persoalan-persoalan yang menindih kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kamu kelegaan. Itulah sebabnya dalam perjanjian lama ada hari Sabat
untuk tidak mengerjakan apa-apa. Memperingati peringatan akan berhentinya Tuhan bekerja setelah 6 hari. Beristirahatnya Allah dalam mengerjakan sesuatu di hari yang ke-7 itu sudah komplit, manusia tinggal menikmatinya saja. Dan di dalam Tuhan Yesus, Tuhan ingin kita menikmati kehidupan ini dengan tidak dibebani oleh apapun persoalan yang ada di tengah-tengah kita. Datanglah kepada Tuhan Yesus, karena tidak ada tuduhan apa-apa dan tidak ada sesuatu yang akan membuat kita jauh dari Tuhan ataupun yang merusakkan kita. Karena iblis yang merusak pun sudah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman-Nya mengatakan bahwa segala persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Bahkan firman-Nya juga mengatakan bahwa persoalan-persoalan kita hadapi ini akan memperbaharui hidup kita, dipakai oleh Tuhan untuk memperbaharui kita. Kalau di kitab Yakobus dikatakan, berbahagialah jika kamu diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan. Karena hasilnya adalah kita dijadikan utuh, matang, bertumbuh, dewasa di hadapan Tuhan. Sehingga kita dimampukan belajar, berlatih, mampu menghadapi persoalan-persoalan ke depan jikalau ada lagi di dalam hidup kita. Jadi saudara, mari kita memiliki hari Sabat, hari istirahat, tenang dari beban. Bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. Fisik boleh melakukan sesuatu dan bekerja harus. Tapi yang Tuhan mau katakan adalah berhentilah berpikir dan merasa yang negatif, yang membebani kita, yang membuat kita depresi, yang membuat kita stres. Berhentilah, karena Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, Engkau juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Makasih Tuhan, kuasa dan tangan Tuhan tak tersembunyi bagi kami yang datang kepada Tuhan Yesus. Sebab Engkau menjanjikannya itu setia. Makasih buat firman-Mu di saat ini Tuhan, meteraikan di hati kami. Makasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.